Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Wonder Wheels Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga pada sehat ya. Nah teman-teman, kali ini saya bakal ngobrolin soal perawatan dari Mercy C kelas generasi ketiga ya teman-teman, atau W203, atau yang biasa orang sebut dengan Mercy Peanut Ice. Nah, kebetulan saya dulu beberapa kali pegang unit ini ya teman-teman, karena dulu saya sempat dagang mobil di mobil Eropa ya khususnya. Dan W203 ini udah beberapa kali saya pegang teman-teman ya. Ada salah satunya itu ada C200 saya pernah pegang tahun 2002. Terus udah gitu ada C240 saya udah 3 kali pegang. Terus ada C230 yang facelift juga pernah sekali. Dan yang paling ultimate ya, yang paling dahsyat itu ada C320 Avantgarde teman-teman. Nah itu salah satu C-Class terbaik yang pernah saya miliki waktu itu ya teman-teman. Nah saya akan ngobrolin gimana perawatannya, susah atau enggak, harga spare partnya gimana, terus pajaknya berapa, range-nya ya teman-teman, dan udah gitu konsumsi BBM-nya kurang lebih berapa untuk pemakaian dalam kota dan luar kota. Oke guys, jangan kemana-mana, kita akan ngobrol sambil jalan-jalan di sekitaran kota Bandung yang sudah mendung ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya guys. Jangan lupa juga kalau kalian suka sama videonya dan bermanfaat, tekan tombol likes. Jangan kemana-mana, ikutin videonya sampai selesai. Oke guys, jadi yang pertama kita akan ngobrol soal perawatan dulu ya teman-teman. Karena perawatan di mobil Eropa ya teman-teman khususnya itu biasanya jadi concern utama orang untuk memutuskan jadi atau tidak dia membeli mobil Eropa guys. Gitu, termasuk saya pada waktu pertama kali main mobil Eropa ya, kurang lebih sekitar 13 tahun lalu. Saya pertama kali coba mobil Eropa, yang jadi concern adalah gimana perawatannya. Mahal nggak spare partnya, mudah nggak perawatannya, gitu ya. Itu yang jadi concern saya ketika itu. Nah, setelah beberapa lama saya main mobil Eropa ya, karena sudah terbiasa, akhirnya memang sudah tidak jadi kendala. Tapi buat teman-teman yang baru mau mulai, biasanya W203 ini adalah salah satu pilihan kalian untuk mulai main mobil Eropa dengan budget kurang lebih sekitar 80 sampai 130 sampai 140 juta kurang lebih ya guys. Oke. Jadi di sini kita akan ngobrol beberapa tipe ya teman-teman, karena W203 ini sendiri ada banyak tipe sebenarnya guys. Tapi yang paling umum itu adalah C240 teman-teman. Itu yang paling banyak ya. Sama C200. Oke, kita ngobrolin biaya maintenance ya. Kalau untuk biaya servis C240 kurang lebih range-nya ya, kalau saya di bengkel langganan saya itu kurang lebih sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Nah kok mahal banget Kang? Nah yang bikin mahal itu adalah olinya guys. Olinya mobil ini kurang lebih kapasitasnya sekitar 8 liter atau membutuhkan 8 botol oli. Nah tergantung juga kalian pakai oli yang merek apa nih, oli mahal nggak atau misalkan oli yang biasa aja gitu ya. Tapi disarankan mobil ini menggunakan oli dengan viskositas 5W30 atau 5W40. Nah rata-rata oli viskositas segitu tuh harganya range-nya kurang lebih sekitar 80 sampai 130 ribu per liternya gitu guys. Jadi yang bikin mahal itu adalah sebenarnya oli. Nah untuk biaya maintenance rutinnya kurang lebih sekitar segitu. Kalau untuk C200 lebih murah lagi guys, karena dia hanya perlu 6 botol oli ya, atau 6 liter. Dan grade olinya tidak perlu sebaik C240. Dia menggunakan oli viskositas oli 10W40 juga cukup. Yang mana kita tahu viskositas oli 10W40 itu harganya lebih murah. Gitu guys. Mungkin untuk biaya perawatan selisihnya kurang lebih 1,5 hingga 2 kali lipatnya gitu, dari antara C200 dengan C
C240. Nah kalau C230 gimana Kang? Nah C230 kurang lebih hampir sama dengan C240 guys, yaitu untuk perawatan maintenance rutinnya ya teman-teman. Nah kalau ada kerusakan, part yang pernah saya ganti di W203 saya sebelumnya ya teman-teman, itu saya pernah ganti long tie rod, itu harganya kurang lebih sekitar 700 ribuan, nggak terlalu mahal. Shock breaker depan itu harganya kurang lebih sekitar 1,8 sampai 2.300.000 tergantung merek ya guys. Ada macam-macam, ada Bilstein, ada apa lagi, ada SAS, ada Boge waktu itu ya. Nah itu biasanya yang umum dipakai orang tuh Bilstein, harganya kurang lebih sekitar 1,8 juta rupiah. Terus apalagi ya, kaki-kaki yang saya pernah ganti, arm depan ya teman-teman, itu lumayan harganya, kurang lebih sekitar 1,3 juta gitu. Kampas rem kalau pakai mereknya Lamforder atau Febi itu harganya kurang lebih di 700 ribuan. Kalau yang original itu harganya kurang lebih di 1,6 juta rupiah untuk yang depannya aja gitu. Terus apalagi ya, kaki-kaki saya rasa udah ya, kaki-kaki segitu. Nah terus untuk part mesin teman-teman ya, untuk mesin itu yang pernah lumayan saya ganti itu adalah extra fan ya, C240 extra fan set ya, itu harganya lumayan guys, kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Nah memang C240 ini kalau sampai extra fan-nya error atau rusak memang harganya mahal. Nah, untuk yang C200 kurang lebih harganya sekitar 3 jutaan gitu, jadi ada selisih sekitar 2 juta rupiah. Nah itu untuk bagian mesin ya. Terus seal clamp. Nah karena memang mobil ini di usianya yang udah nggak muda lagi, seal clamp itu biasanya jadi penyakit ya, jadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh usia yang sudah tidak muda lagi. Apalagi kalau mobilnya kebiasaan dikasih BBM yang kualitasnya kurang bagus gitu, karena memang mobil ini minimal menggunakan Pertamax ya guys gitu. Seal clampnya nggak mahal, harganya satu set itu kurang lebih sekitar 500 ribuan, tapi ongkosnya guys, karena itu kan harus turun mesin setengah ya gitu. Nah itu untuk biaya maintenance mesin ya teman-teman. Terus apa lagi ya, AC, kalau AC kurang lebih hampir sama kayak W210 ya. W210 saya pernah overhaul total AC, luar kompresor itu, ganti evaporator, bongkar bersihin saluran segala macam, itu habis kurang lebih 4,5 juta. Kompresor AC, nah saya pernah ganti di W210 ya, itu harganya lumayan guys, 7 juta. Ya buat kompresor AC mobil emang nggak ada yang murah ya. Honda Jazz aja itu bisa hampir 4 juta gitu. Nah jadi emang untuk perkara AC kurang lebih dengan W210 hampir mirip. Nah penyakit-penyakit yang katanya ya, kata orang itu sering muncul kayak ESP segala macam ya, keluar notif gitu kan, elektrikalnya rewel. Sebenarnya nggak juga guys. Yang penting mobil ini tegangan setrumnya atau akinya itu stabil. Gimana caranya biar stabil? Ya dipakai. Itu yang biasanya orang-orang kelupaan, ngerasa punya mobil Eropa itu harus disayang-sayang, disimpan ya. Padahal kebalik, lo punya mobil beginian gak dipakai ya gitu, keluar nanti notif-notif gak jelas tuh bakal keluar semua, karena mobil gak dipakai sama dengan tegangan arus listriknya gak stabil kayak gitu guys. Nah itu dari biaya perawatan ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang atau ada yang mau ditanyain, boleh kalian tanya di kolom komentar ya, atau di Instagram juga boleh, @wonderwheels_story guys. Nah kita lanjut ke pajaknya teman-teman. Oke, buat pajak itu tergantung, relatif ya, tergantung tipe, tergantung tahun, dan tergantung lokasi kalian ada di mana. Tapi range-nya ya, saya kasih tahu ancar-ancar range-nya itu di 1,5 juta sampai kurang lebih di sekitar 5 jutaan gitu. 5 juta tuh biasanya udah maksimal banget ya, udah jarang sih yang biasanya rata-rata di 2 juta, 3 juta itu biasanya segituan gitu guys. Nah contoh kayak mobil ini itu pajaknya di 2,6 juta gitu ya, jadi rata-rata kurang lebih di
di 1,5 sampai 5 jutaan itu pajak untuk W203 ini. Semakin besar kapasitas mesin kalian, itu semakin besar juga pajaknya. Nah, dulu saya pernah pegang C320, memang itu pajaknya lumayan guys. Itu kalau saya nggak salah sampai 9 juta. Kenapa kok mahal banget? Karena yang pertama, satu, kapasitas mesin di atas 3000 cc. Yang kedua, harga barunya ketika itu memang tinggi banget karena memang CBU. Nah, yang ketiga, karena dia build up gitu, bukan CKD. Jadi untuk mobil build up cc di atas 3000 cc, terus harga barunya waktu itu memang tinggi banget, jadi komplit lah akhirnya pajaknya semakin mahal kayak gitu guys. Karena ya itu tadi faktor-faktor, 3 faktor yang barusan saya sebutin. Nah, untuk pajak kurang lebih sekitar segituan. Lanjut ke konsumsi BBM ya guys. Oke, next, konsumsi BBM. Ini juga jadi salah satu faktor menentukan kalian akan pilih tipe yang mana gitu. Apakah kalian akan pilih C200 dengan mesin 2000 cc 4 silinder, atau kalian pilih C240 dengan mesin 2600 cc 6 silinder, atau bahkan kalian pilih mesin 3200 cc kalau nemu barangnya ya. Jadi konsumsi BBM ya, kita bicara yang paling umum dulu deh, C240. Nah, C240 itu rata-rata konsumsi BBM-nya dalam kota ya, kurang lebih sekitar 16 sampai 18 ya, tergantung rute kalian bagaimana ya kan, terus kondisi lalu lintasnya seperti apa, cara kalian mainin gasnya juga kayak gimana, itu ngaruh banget gitu. Kalau yang C200 itu lebih irit sedikit, nggak terlalu banyak, dia kurang lebih di 17 sampai 18, 19 ya, di atas 1, kalau nyampe 110 sih udah susah ya teman-teman gitu. Nah, cuma bedanya kalau C200 dia masih mumpuni untuk dikasih Pertalite. Nah, sedangkan yang ini itu kalau dikasih Pertalite itu biasanya ada gejala kelitik guys gitu. Udah gitu kasihan seal clamp-nya juga itu rentan banget untuk jebol. Nah, makanya buat kalian yang mengutamakan efisiensi, udah gitu yang mengutamakan kehematan, saya nyaranin kalian buat ambil yang tipe C200 aja guys. Karena C200 mesinnya itu masih menggunakan mesin yang lama. Jadi kodenya itu M111, M111 itu masih sama dengan C200 atau E230, pokoknya mesin 4 silinder yang tahun 90-an guys gitu. Jadi memang sudah terkenal badak, sudah terkenal reliable, harga spare partnya pun tidak terlalu mahal ya. Nah, kalau C180 kompresor gimana Kang? Wah, saya jujur saya belum pernah pegang C180 kompresor ya. Yang pernah saya pegang C230. Nah, kalian juga harus hati-hati dengan C230 teman-teman ya, karena ini mesin biasa disebut sama orang mesin ecu panggang ya. Itu kode mesinnya M272. Nah, dia peletakan ecunya itu ada di atas mesin ya. Jadi ini mesin apa namanya? Ini mesin kan, mesin V kayak begini ya. Dia nyimpen ecunya di atasnya. Nah, kenapa Mercy bikin seperti itu? Tujuannya bagus sebenarnya, biar ecunya nggak lembab. Lembab itu salah satu penyebab ecu rusak ya guys. Tapi masalahnya kita di iklim tropis, yang mana cuacanya panas banget kan. Nah, ecu itu di atas mesin akhirnya kepanasan gitu. Itu pun jadi salah satu penyebab ecunya jebol. Nah, makanya kenapa sering disebut mesin M272 itu adalah mesin ecu panggang. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan C230 mesin ecu panggang, kalian juga harus perhatiin kesehatan ecunya ya guys. Paling bener kalian sebelum beli unit, sebelum beli mobil itu kalian bawa ke bengkel resmi atau ke bengkel spesialis Mercedes-Benz. Kalian colok Stardiag, di situ akan keluar semua penyakit-penyakit yang ada di mobil ini. Karena terkadang penyakit itu juga bisa nggak terdeteksi oleh mata ya teman-teman. Tahu-tahu baru sebulan pakai keluar penyakitnya, itu bisa. Nah, dengan kita scan itu meminimalisir hal-hal yang seperti itu guys. Oke teman-teman, gimana? Jadi kalian masih minat dengan W203? Menurut saya W203 ini adalah salah satu Mercedes-Benz yang cukup worth it untuk kalian pelihara saat ini ya guys. Karena harga spare partnya saya rasa masih
cukup oke, cukup terjangkau, nggak mahal-mahal banget sebenarnya. Ditambah udah gitu banyak ya, ketersediaan spare partnya tuh banyak banget gitu. Udah gitu dirawatnya pun nggak terlalu susah ya. Jadi W203 menurut saya masih worth it untuk kalian pelihara selama kalian dapat unit yang kondisinya sehat dan bagus ya tentunya. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja video kali ini. Buat teman-teman yang mau cari W203, semoga kalian dapat unit yang sesuai dengan kriteria kalian ya. Yang penting jangan lupa scan dulu mobilnya, bawa ke bengkel atau minimal bawa orang yang paham dengan Mercedes-Benz. Oke guys, segitu dulu aja videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol likes, jangan lupa di subscribe ke channel Wonder Wheels Indonesia, dan kalau ada pertanyaan, boleh tanyain di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.